mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kembali kita bertemu pada mata kuliah kewirausahaan bidang bahasa, dan penjelasan terhadap mata kuliah ini akan lebih Anda kenali jika kita sudah melewati 14 kali atau 15 kali pertemuan. Sebagai pengantar dalam perkuliahan ini, saya ingin membuka cakrawala Anda bersama dalam mengenal dunia usaha, dan nanti juga akan Anda alami sendiri bagaimana dunia usaha itu. Nah, saat ini potensi atau peluang usaha begitu banyak. Potensi dunia usaha tidak mesti berkait erat dengan bidang keilmuan yang Anda geluti di dunia pendidikan. Banyak orang yang membuka dunia usaha yang pada akhirnya tidak berhubungan dengan dunia pendidikannya. Nah, untuk menjadi pelaku wira swasta atau wira usaha, Anda harus menggali potensi diri dalam hal mengenalkan, lalu menentukan dan menyusun tentang pengoperasian suatu produk serta memasarkan suatu produk hingga Anda dapat mengatur jalannya pengoperasian suatu produk. Nah, saya kira ini akan menjadi menarik kalau kita mengenali apa saja peluang usaha itu. Misalnya begini, kalau seandainya kita pikir dalam berwirausaha itu potensinya sangat banyak. Misalnya tren saat ini saya melihat anak muda membuka usaha di bidang makanan seperti restoran, kemudian membuka usaha di bidang minuman, ya, misalnya kedai kopi atau sejenisnya, dan ada juga yang berusaha membuka penerbitan. Nah, ada yang membuka toko buku, ada yang juga membuka layanan jasa seperti sablon, ada yang membuka usaha bimbel dan seterusnya. Tetapi kalau seandainya Anda belum yakin bahwa usaha-usaha itu membutuhkan dana yang cukup besar, mulai dari pengadaan barang-barang hingga memproduksi dan memasarkan, ada satu cara yang menarik untuk saat ini digeluti atau dilaksanakan, yaitu bisnis berbasis big data. Tren saat ini saya melihat anak muda banyak yang atau orang yang usianya dengan umur yang tidak begitu jauh berbeda, mereka membuka usaha dengan memanfaatkan teknologi. Kita sebut sekarang misalnya bisnis MLM. Sebagian orang berpikir mungkin MLM ini adalah usaha yang akan menjadikan dirinya sebagai objek atau sebagai orang yang dijadikan sebagai sasaran dalam proses bisnis. Sebetulnya kalau kita lihat, orang yang berada di dalam bisnis MLM ini adalah orang-orang yang memiliki semangat untuk maju bersama. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan bicara lebih detail tentang bisnis MLM yang pada dasarnya memanfaatkan teknologi, memanfaatkan bahasa dan keterampilan yang lainnya. Nah, apa yang harus dipersiapkan sebelum kita masuk pada dunia bisnis, dunia usaha? Apa yang harus kita persiapkan? Pertama, soft skill, kemampuan, dalam hal ini kemampuan berbicara. Kompetensi Anda sebagai sarjana bahasa tentu sudah tidak diragukan lagi nanti, karena Anda dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Anda sudah mempelajari keterampilan berbicara, Anda sudah mempelajari keterampilan menulis,
Nah, bagaimana sekarang Anda mengeksploitasi kemampuan berbahasa itu untuk berwirausaha? Itu yang pertama, soft skill atau keterampilan. Dalam hal ini keterampilan berbicara. Yang kedua, ketika kita ingin memasuki dunia bisnis, kita mesti mempersiapkan diri dalam hal intelijensi. Orang berbicara saja tidak cukup kalau tidak punya intelijensi, daya pikir yang tinggi. Nah, berarti dunia usaha ini tidak hanya mengantarkan Anda terampil berbicara, tetapi juga mengantarkan Anda mampu berpikir secara kritis. Nah, dengan demikian, orang yang memasuki dunia usaha ini memiliki kemampuan yang kompleks. Berikutnya, orang yang memasuki dunia usaha harus mempersiapkan dirinya cakap teknologi. Saat ini banyak sekali media sosial yang bisa dimanfaatkan untuk usaha. Jualan online, istilah sekarang. Nah, teknologi Anda sudah menggunakannya di dalam gawai atau di dalam gadget masing-masing dengan berbagai macam perangkat yang bisa dimanfaatkan untuk memperkenalkan suatu produk. Anda bisa melakukan editing, Anda bisa melakukan mendesain sesuatu yang menarik sehingga orang ingin membelinya. Nah, kemudian orang yang ingin memasuki dunia usaha harus kreatif. Kreatif di sini artinya mampu menghasilkan sesuatu yang berbeda. Kalau kita lihat saat ini banyak sekali yang diciptakan oleh orang atau yang dihasilkan oleh orang namun sama. Akibatnya produk itu tidak lagi populer, sudah biasa. Nah, kreatif. Kemudian, apa yang harus kita persiapkan adalah sikap mental. Orang yang berbisnis tidak boleh memiliki mental lemah. Misalnya ketika Anda berbisnis, menjalankan suatu bisnis, lalu Anda mengalami pengabaian dari orang lain, misalnya. Anda sudah jelaskan tentang suatu produk, lalu Anda ingin dia tertarik dengan produk yang Anda sampaikan, ternyata dia mengatakan ini tidak menarik. Apakah Anda merasa jatuh atau merasa gagal? Orang yang berbisnis tidak bisa cepat merasakan gagal. Nah, terakhir, dalam mempersiapkan diri memasuki dunia usaha, Anda harus mampu berpikir tentang membaca keuntungan. Keuntungan di sini mestinya tidak hanya kepentingan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang berada di sekitar Anda. Makanya dalam berbisnis, orang tidak mesti mencari keuntungan terhadap dirinya saja. Anda jual suatu produk, lalu orang akan membelinya. Setelah orang membelinya, orang mengalami kerugian. Ini tidak ideal. Nah, mestinya keuntungan itu timbal balik. Nah, keuntungan inilah yang akan Anda perkenalkan kepada orang yang akan membeli produk Anda. Jadi dalam kewirausahaan atau wira swasta, tertariknya orang terhadap suatu produk itu disebabkan karena antara kedua belah pihak saling menguntungkan. Orang yang membeli merasa mendapatkan manfaat, orang yang menjual juga merasa mendapatkan manfaat. Nah, salah satu manfaat saat ini yang saya temukan di dalam suatu dunia bisnis berbasis data, big data, saya menemukan satu dunia usaha yang cukup besar di Indonesia, dan salah satunya adalah alumni Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
kita akan berbincang dalam beberapa pertemuan ke depan. Jadi dalam pengantar ini saya hanya mau memberikan wejangan terhadap apa yang akan kita kenali nanti. Nah, untuk perkuliahan berikutnya akan saya undang narasumber itu untuk menyampaikan apa pengalamannya selama memasuki dunia usaha dan apa yang sudah dihasilkan. Nah, berikutnya, sebagai pengantar dalam perkuliahan kewirausahaan bidang bahasa ini, pokok-pokok pembicaraan yang akan kita bicarakan dalam beberapa pertemuan ke depan diantaranya menciptakan peluang usaha berbasis bahasa dan teknologi. Kemudian sistem database dan pengelolaan akun di website bisnis. Jadi ternyata dalam produk yang akan kita kenali nanti, dia menggunakan sistem big data. Nah, Anda akan diajak untuk menggali ilmunya. Begitu. Kemudian penguasaan materi produk, jaringan bisnis dan rekrutmen dalam berwirausaha. Kemudian kita akan bicara tentang risiko dan tantangan dalam berwirausaha, pemahaman jaringan bisnis dan pembinaannya. Jadi dalam MLM itu nanti akan kita kenali sistem berjenjang. Nah, kita mesti berpikir positif. Berjenjang dalam hal ini apakah kita selalu berada di bawah? Tidak. Nah, positifnya, energinya adalah Anda akan berupaya menjadi posisi teratas dengan tidak merugikan pihak di bawah Anda. Nah, berikutnya tentang promosi media di media sosial. Promosi produk maksudnya di media sosial. Anda akan memanfaatkan keterampilan memanfaatkan diksi dan gaya bahasa dalam membuat iklan. Jadi iklan itulah sebenarnya skill orang dalam berwirausaha. Kemudian bisnis sharing. Anda akan membicarakan beberapa hal tentang bisnis sharing. Kita akan minta penjelasan dari narasumber nanti tentang bisnis sharing. Di antaranya tentang jenjang karir, kemudian istilah upline dan downline. Kita akan cari tahu nanti istilah itu. Kemudian tentang bonus dan untung penjualan. Nah, bonus dan untung penjualan tidak sama. Kita akan lihat nanti apa yang bisa dijelaskan dalam hal itu. Kemudian kita akan memasuki wilayah demo produk. Anda akan bicara sendiri bagaimana menjelaskan suatu produk pada orang lain, berlatih menjelaskan materi tentang produk. Sehingga pada akhirnya diharapkan Anda mampu menjadi seorang wirausahawan atau wira swasta dengan tidak memulainya dari nol, dari membeli produk, membeli bahan maksudnya, memproduksi, tidak. Anda cukup menjalankan satu produk yang sudah ada sistemnya. Jadi praktis. Nah, dengan demikian mudah-mudahan terbuka cakrawala untuk membuka suatu bidang usaha yang pada gilirannya nanti Anda akan memilih apakah harus bekerja di dunia bisnis atau bekerja di dunia perkantoran. Orang-orang yang sudah masuk dalam dunia bisnis biasanya ingin bertahan di dunia bisnis itu dengan harapan bisnis ini akan semakin berkembang menurutnya. Jadi istilah orang bisnis itu, ketika saya bekerja di kantor, saya hanya bekerja di bawah pengawasan orang lain, tidak bebas, dan reward yang diberikan kepada saya terbatas. Gitu istilah orang bisnisnya. Nah, sementara di dunia bisnis, dia bisa bekerja semaksimal mungkin sesuai keinginannya dan bisa menghasilkan sesuatu di luar ketentuan yang dia bisa lakukan. Artinya penghasilan orang di dunia bisnis ini tidak terbatas. Beda dengan kantor, dia memiliki gaji yang terbatas, sementara pekerjaannya diatur.
Orang bisnis bebas. Dia bisa melakukan kapan saja dan mendapatkan keuntungan berapa saja. Gitu. Nah, mungkin sebagai pengantar perkuliahan ini, Anda akan saya ajak dalam satu bisnis yang nyata. Jadi tidak angan-angan, tidak seandainya, tapi nyata. Dengan harapan Anda berniat sungguh-sungguh dan usaha ini dapat Anda jalankan meskipun saat ini Anda berstatus sebagai mahasiswa. Banyak anak muda yang menjalankan dunia usaha ketika masih menjalankan perkuliahan atau dalam masa studi, dan dia sudah berhasil mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari orang yang bekerja di kantor. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa, Anda sudah mendengarkan paparan materi yang disampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Silakan mengimplementasikan ilmunya. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar materi hari ini, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan untuk memeriahkan channel ini, Anda diharapkan untuk melakukan like dan subscribe. Semoga channel ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Demikian saja, terima kasih banyak. Sampai jumpa.